Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Februari 2025. Seperti biasa ya Pisces, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. King of Cup, the World, kemudian di situ ada Ten of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari Knight of Swords ya. Kemudian di sana hadir energi dari The Devil, reversal, berikut ada energi dari The Sun, berikut di situ ada energi dari Ten of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Two of Pentacles. Nah, jadi kalau melihat kamu itu tuh Pisces sedang berjuang ya untuk keluar dari situasi negatif ya dalam hubungan kalian. Jadi mungkin kamu di situ tuh ya dalam masa fase transisi ya. Dari yang tadinya merasa terjebak dalam situasi relationship sama dia, sekarang upayanya kamu mau memerdekakan diri gitu ya. Jadi nampak-nampaknya Mari kamu kayak kamu yang kayak sudah punya pikiran enough. Ini tuh ceritanya konflik, ketidakbahagiaan, penderitaan, kesengsaraan ini selesai, tidak mau lagi. Gitu kamunya ya, gitu. Jadi seolah-olah kayak yang kamu itu tuh tidak mampu lagi melihat tentang gambaran yang baik, yang benar, ya, yang sesuai dengan maunya kamu di masa depan dengan si seseorang ini. Mungkin kamu yang kayak ngerasa, sudahlah, sudah cukup panjang waktu yang kamu berikan pada relationship ini, gitu ya. Sudah segala macam jurus, usaha, upaya sudah kamu lakukan, gitu ya. Tapi tidak ada perubahan, kok makin lama makin buruk gitu loh, ya. Makin lama kok makin berat kamu ngejalanin relationship ini. Jadi yuk kamu nggak mau mati konyol gitu ya. hanya gara-gara urusan cinta-cintaan kamu jadi terganggu mental emosionalnya gitu ya. Kamu nggak mau lagi. Gitu loh. Jadi kayak kamu mendeklarasikan bahwa ya kamu selesai berkutat ya di urusan relationship ini dengan si dianya. Gitu loh ya, kamu soalnya udah bolak-balik ya merasa tersakiti gitu loh, ada rangkaian peristiwa demi peristiwa gitu ya yang bikin kamu kayak ngerasa kamu dihianati gitu ya. Kamu dicurangi, kamu dimanfaatkan, kamu diperlakukan dengan sangat amat buruk gitu loh ya. Kamu udah bosan mendengar caci maki gitu ya, atau sikap dinginnya dia gitu loh ya. Kamu kayak yang capek dibebani terus menerus oleh dia gitu ya. Ada aja lah pokoknya ya salahnya seseorang ini tuh di matanya kamu gitu. Beberapa mungkin karena ini tuh udah kayak saking stresnya kamu, bisa aja beberapa di antara kalian rusak ya beberapa sektor hidupnya kamu. Misalnya kamu jadi sulit konsentrasi bekerja, kesehatannya kamu menurun gitu ya, moodnya kamu nggak karu-karuan di situ loh ya. Jadi kamu nggak bisa berfungsi dengan baik di sektor kehidupan kamu yang lain gitu loh, karena habis energinya kamu terkuras di urusan cinta-cintaan ini dengan si dianya gitu ya. Jadi kamu deklarasikan di sini tuh, aku nggak mau lagi hidup yang kayak gini tuh, sorry, enggak lagi gitu ya. Sudah cukup terkuras ya energinya kamu, waktu yang terbuang gitu ya, demi ngebenahin, bersabar, bertahan dalam hubungan kalian ini gitu ya. Jadi nampaknya ya kamu tahu kapan perjuanganmu harus selesai. Dan ya ini, fasenya ya ini. Dan beberapa memang bukan diawali dari tanggal 21 ya. Sebelum pun tanggal 21 bulan Februari
kamu sudah mengambil langkah besarnya ke arah sana. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, kalau memungkinkan terjadinya perpisahan, perceraian dalam rumah tangga, mari rasa kamu akan lebih memilih, ya udah dah cerai saja. Kalaupun tidak bisa bercerai, maka kamu akan kayak mulai mengatur strategi gitu loh ya. Supaya apapun yang berikutnya terjadi, bagaimana sikap laku, tingkah pola si pasanganmu ini tuh tidak lagi mengkontaminasi kamu. Gitu loh ya. Jadi kamu mau kayak bikin ada tembok ya, tembok batasan antara dirimu dengan dirinya. Kamu mulai mau belajar kayak tutup-tutup mata, tutup telinga, tidak peduli, acuh abai, dia mau kayak gimana di sana, monggo lah terserah gitu ya. Yang penting kamu itu tuh menyelamatkan dirimu gitu ya. Yang penting kamu itu tuh tidak terdampak pada sikap lakunya dia. Nah, di sana ya. Mungkin kamu ya juga kayak sadar, oh kelemahannya kamu. Oh iya ya, pantas ya. Peristiwa seperti ini tuh terjadi berulang-ulang, aku tersakiti. Sebab jangan-jangan aku terlalu lemah ya. Wah, aku tuh terlalu berhasrat ya. Aku terlalu berharap ya ke dia. Nah, itu tuh mari lihat mulai di sana tuh kamu berubah-ubah. Gitu ya. Tapi gini, kalian Pisces ini tuh untuk beberapa nampak-nampaknya memang cukup pandai ya membawakan dirinya kalian di hadapan si pasangannya kamu. Jadi hatimu bisa tercabik-cabik ya, hatimu bisa kayak yang terbakar gitu ya. Kamu bisa nggak karu-karuan, tapi di hadapannya dia kamu bisa kayak tunjukin aku baik-baik saja kok. Gitu ya, kamu baik-baik aja. Jadi ya mungkin itulah salah satu juga caranya kamu berpura-pura dulu, berpura-pura happy dulu gitu kan, berpura-pura tenang, nyaman, damai gitu kan, bahagia gitu ya. Sebelum memang kebahagiaan itu tuh benar-benar datang dari jiwanya kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau mari lihat, makin kamu nunjukin kamu bahagia, makin justru menarik perhatiannya si pasangan kamu ini gitu loh ya, Pisces. Jadi sepertinya dia kok kayak jadinya makin nggak ikhlas gitu loh, mau ngelepasin kamu gitu. Walaupun mungkin sikap lakunya dia ke kamu juga sikap laku yang bikin kamu muak ya, bikin kamu jijik gitu ya, bikin kamu sakit gitu loh ya. Nah tapi ya dia bisa kayak, wah kamu nggak bisa nih kalau kamunya bahagia sendiri gitu ya, tanpa bagi-bagi, tanpa share-share ke dia gitu ya, aduh nggak bisa banget. Nah di situ. Jadi mungkin energinya seseorang ini tuh berlaku pantas sama kamu nggak ada, nggak bisa, nggak mau, atau mungkin gitu ya. Tetapi mengambil bagian pada kesenanganmu, kebahagiaanmu, justru dia ingin gitu ya di sana. Nah, memang agak-agak ribet sih yang kayak gini. Jadinya dia ini tuh kayak vampir energi ya ke kamunya ya, Pisces. Di situ. Dianya justru jadi vampir energi bagi kamu. Nah, di sana. Dia bisa aja nih tuh yang kayak merasa ya, karena mari tangkep energi pasangannya kamu, dia kayak ngerasa terbebani banget gitu loh dalam hubungan kalian. Walaupun mungkin kamu bisa kayak ngerasa nggak masuk akal ya, dia terbebaninya apa sih gitu lah, sikapnya dia aja yang kayak gitu kok gitu ya. Atau kamu bisa jangan bilang ya wajar dia merasa terbebani lah, orang perangainya dia begitu gitu ya. Nah di sana jadi kayak seseorang ini tuh nggak akan mau ini ya dilepaskan dengan mudah, dengan gampang sama kamunya. Enggak gitu loh ya. Kamu mau memerdekakan diri dari dia, kamu akan dicegah itu sama si seseorang ini gitu loh. Dengan cara mengintimidasi kamu, dengan cara apapun gitu ya.
Kalau kamu tinggalin aku akan gini gituin kamu, nakut-nakutin kamu bisa tuh, gitu ya. Sebab dia tuh nggak mau gitu loh. Sebab dia tuh nggak mau dilepaskan oleh kamu, nggak mau. Nah, di sana ya. Jadi ya ini bisa jadi parasit itu. Maka kamu harus memang teguh kuat ya kalau memang mau ngelepasin diri dari seseorang ini. Jangan kamu pikir itu tuh perkara yang mudah, tapi tentu bisa. Ya, tapi tentu bisa. Bulatkan tekad gitu aja. Sebab ini tuh hubungannya toksik banget. Ya. Ya setidaknya toksik bagimu ya. Itu tuh bukan hanya pengamatan Mari sebagai orang luar yang melihat energi hubungan kalian, tapi kamu juga kayak nunjukin, iya toksik sih. Gitu kan? Toksik, beneran toksik di situ. Beneran toksik ya. Jadi kok kayaknya kalian bisa aja ya berbuat baik sama orang lain. Tapi yang lucunya dalam relationship ini bisa aja itu tuh perbuatan baik itu tuh nggak kelihatan gitu loh ya. Misalnya si pasangannya kamu, bisa itu tuh santun, lembut gitu ya, peduli sama orang lain, tapi ke kamunya enggak. Ke kamunya aja itu tuh nggak bisa. Nah di sana ya. Gitu. Jadi kalau ada, ini juga bisa nih ya, cocok masuk ke energinya mantan ya. Nah jadi kalau ada kalian yang tadinya niat mencari tahu tentang energi mantannya kamu, udah pasti nih energi mantannya kamu ini ya Pisces akan balik lagi nih sama kamu, ngider-ngider lagi dalam hidupnya kamu. Seperti dia merasa bahwa dia punya hak gitu ya, kalau dianya itu tuh mengambil bagian dalam hidupnya kamu. Sebab kalau dia mau jujur ya, sebenarnya dia tuh bahagia sih sama kamu. Cuman mungkin dia ini ya, ada ya sama kamu bahagia tapi juga kemaruk gitu loh ya. Kemaruk ingin dapat bahagia dari jalan yang lain pula, sementara jalan yang dia pilih itu tuh justru bikin kamu jadinya tidak bahagia. Dia ingin bahagia darimu, tapi dia akhirnya bikin kamu nggak bahagia gitu ya. Jadi take and give-nya dalam relationship kalian ini tuh nggak imbang gitu loh ya, nggak imbang. Nah di sana, iya sih, memang ya kurang oke ya. Hubungan ini tuh kurang oke nih kalau untuk dijalani. Setidaknya kamu ya pantas lah kalau nyari jalan untuk menjaga kewarasanmu ya. Soalnya pasti susah ini. Hubungan yang kayak gini nih susah. Itu ya, kamu mau ya bersama dengan parasit ini. Ya, benalu ini, vampir energi. Ya si pasangannya kamu. Di situ loh. Ya, dan memang kamu sudah paham gitu kan. Kamu sudah paham sesungguhnya apa sih hubungan ini gitu kan di sana. Apa sih hubungan ini? Bagaimana sih gitu ya? Sebab di situ kan banyak nanti kamu dapat bukti kan bahwa hubungan ini tuh ya ndak sehat untuk kamu jalani. Ya bukti fisik, ya bukti bagaimana kewarasannya kamu kan gitu ya. Bagaimana situasi emosionalnya kamu yang sering ya fluktuatif di sana ya. Tapi fluktuatifnya muter-muter di arah stage yang rendah gitu kan. Sebentar sedih gitu, sebentar kamu bisa agaknya tenang, terus jatuh lagi ke sedih, takut gitu ya, resah, gelisah gitu kan, cemas gitu ya. Situ. Jadi ini tuh
energi Pisces yang Mari nampak tidak baik-baik saja, tetapi hebatnya energi Pisces ini tuh sedang berjuang ya, sedang berjuang untuk membalikkan situasi dan keadaan gitu ya, tidak menyerah. Walaupun ya fakta kenyataan dalam hidupnya kamu, dunia asmaramu dengan dia ya ini tuh sedang kocar-kacir gitu ya, tapi kamu tidak menyerah. Bukan yang kayak udahlah kocar-kacir, udahlah aku biarkan aja aku kayak gini, nggak ada di situ ya. Malah ada, sudah mulai datang terbit gitu ya, terpercik gitu ya energi, aku harus melawan dari keadaan ini, aku harus keluar dari keadaan ini. Nggak bisa di situ tuh putus asa, membiarkan diri mengalami kehidupan yang begini aja gitu ya. Kalau melihat Pisces ya, siap-siaplah kamu, nanti kamu akan melihat manuver-manuvernya si pasangannya kamu ini ya. Dia akan memaksakan dirinya ya untuk melakukan ini dan itu dan seterusnya. Gimana caranya biar dia ini tuh masih punya power atas hidupnya kamu gitu ya, dia masih bisa memanfaatkan energinya kamu. Tapi ingat ya, bacaan ini tuh bisa bolak-balik ya. Yang Mari baca di sini tuh energinya Pisces. Dalam kehidupan nyata itu energi dari pasangannya Pisces ya. Bisa ya. Ini soalnya general reading ya. Kalau untuk personal reading, private reading, baru dia bisa kayak kelihatan jelas banget ini energi milik siapa. Kalau dia general kayak gini nih, hal yang wajar gitu loh ya. Berpindah dia energinya. Oke. Nah, jadi itu tadi ya, dia bisa itu tuh agak-agak kesel-kesel gitu ya ngelihat kamu gitu ya, kesel-kesel melihat situasi hubungan, apalagi kan di sini kamu udah berani melawan kan. Gitu. Jadi kayak ngelihat kamu tuh berontak gitu. Justru di situ tuh makin besar itu tuh egonya dia, hasratnya dia ya, untuk mendiamkan pemberontakannya kamu. Udah kayak kudeta politik aja lah ini ya. Serius banget lah Cici Mari ini ngebaca kali ini ya. Iya, soalnya memang agak-agak kurang asik gitu loh energinya ya. Mau dibawa ketawa juga mau gimana gitu ya. Ada di sini tuh yang tersakiti teramat sangat gitu loh. Ya. Di situ. Ya, itu tadi ya balik ya, bahwa ngelihat kamu makin oke, ngelihat kamu kayak kelihatan agaknya berbeda, padahal sebenarnya ya kamu tidak baik-baik aja ya, cuman tampilannya kamu aja tuh. Ya, mulai kamu mungkin karena ada step awal-awalnya kamu mau lepasin diri dari belenggu energi negatif gitu kan. Mulai mungkin berdampak-dampak gitu loh ya, ke finansialnya kamu mungkin, atau ke ya bentuk wajahnya kamu, auranya makin mungkin agak sedikit berubah di sana ya. Situ ya, mulai kamu kayak yang perlahan-lahan membahagiakan kamu, jadi kepancer gitu loh ya. Dan itu tuh disamber sama si pasangan kamu, lihat dianya, dan kayak ngelihat kamu bahagia itu tuh seperti ini orang nggak seneng ya. Nah, ngelihat kamu bahagia sendiri itu tuh dia nggak seneng itu. Kalaupun kamu bahagiamu itu tuh harus kamu bagi ke dia, gitu ya. Atau bahagianya itu bisa jadi kompetisi, ya. Kalau bahagianya kamu itu tuh mesti dimatikan, ya. Mesti dia yang punya kebahagiaan yang demikian. Nah, kayak gitu, ya. Agak-agak arogan ini pasangannya kamu ini, arogan, narsistiknya kuat ini, Pisces, narsistiknya kuat. Kayak ngerasa bahwa hidup itu tuh ya mestinya, dunia ini mestinya itu tuh muter menyembah dia ini. Mari nampak payah banget inilah. Udahlah. Baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio di sana, ada energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Gemini, energi dari Leo, energi dari Aquarius di sana, energi dari Sagittarius, energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.